Dahulunya tanah kami ini adalah HGU PTP 7 ya. Sampai pada akhirnya pada tahun 2012 Biro Aset Provinsi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Selama pelepasan dari HGU, ex karyawan PTPE ini sudah menguasai secara fisik lahan tersebut. Nah, kemudian secara yuridisnya juga sudah melegitimasi dengan menggunakan SKT yang sudah. Halo, selamat siang pemirsa. Pemirsa, kasus sengketa lahan kembali terjadi di Bandar Lampung. Kini warga Sabah Balau tengah berjuang mempertahankan lahan mereka. Pemirsa, berikut catatan kasus sengketa tanah Sabah Balau. Pemirsa, sengketa lahan antara masyarakat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Lampung terus saja terjadi. Berbagai persoalan mencuat dalam kasus ini. Ironisnya, masyarakat selalu menjadi korban dalam perselisihan lahan di daerah ini. Masih segar dalam ingatan kita, sengketa lahan antara pemerintah kota Bandar Lampung dengan masyarakat Pasar Geria Sukarame. Ironisnya, di saat lahan tersebut masih dalam sengketa, pemerintah Bandar Lampung tetap saja melakukan penggusuran menggunakan alat berat ekskavator. Masyarakat yang minta pendampingan dengan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung sendiri merasa bingung karena di saat mereka masih melakukan gugatan ke Mahkamah Agung, pemerintah Bandar Lampung sudah mendirikan bangunan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di lahan tersebut. Dan belum tuntas kasus tersebut, kini muncul kembali sengketa lahan baru antara pemerintah Provinsi Lampung dengan masyarakat Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kini, lahan milik warga ini masih dalam status quo. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas sengketa tanah Sabah Balau dengan narasumber yang telah hadir di studio. Ada Bapak Samroni yang merupakan salah satu warga masyarakat Sabah Balau. Halo, selamat siang Bapak Samroni. Siang. Ya, Pak, ini mungkin bisa diceritakan bagaimana sih awal mulanya tanah Sabah Balau ini bisa Bapak dan masyarakat lain tempati? Sedikit cerita latar belakang tanah yang kami tempati sekarang. Dahulunya tanah kami ini adalah HGU PTP 7 ya. Pada saat itu tidak bisa ditanami dengan tanaman karet sehingga karena lahannya itu berupa rawa-rawa sehingga dimanfaatkan oleh karyawan PTP untuk tambahan penghasilan mereka. Dan kegiatan kami ini karyawan-karyawan PTP semua itu dinaungi oleh PTP dan dikelola oleh koperasi PTP. Sehingga pada tahun 1988 diinventarisir nama-nama penggarap yang ada di lokasi tersebut. Setelah diinventarisir pada tahun 2000, itu pihak PTP dan Desa Sabah Balau menerbitkan surat dalam bentuk SKT. Jadi mulai dari tahun 2000 dan 2002, saya sendiri waktu itu mengganti rugi di lokasi tersebut pada tahun 2002 dan langsung saya berdirikan bangunan di sana. Dari tahun 2002 itu kami tidak pernah ada masalah itu. Sampai pada akhirnya pada tahun 2012 itu baru kami tahu bahwa di situ tuh ada masalah gitu. Waktu itu datang Biro Aset Provinsi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Kami sendiri awalnya nggak ngerti kok bisa begitu, sedangkan sebelum kami tinggal di situ itu sudah ada surat dari kepala desa dan ditandatangani oleh camat waktu itu. Setelah itu ada perundingan dengan pihak provinsi dan Pemprov. Waktu itu masih Biro Aset ya yang ini. Biro Aset yang menangani waktu itu. Kita sampai ada pertemuan dan kita juga karena kita nggak banyak paham soal hukumnya, kita juga waktu itu minta
pendampingan hukum ke LBH Bandar Lampung pada saat itu. Nah, sehingga pada tahun 2014 itu pun sudah terjadi mediasi, cuman belum ada titik temu yang membuat warga jadi lebih tenang gitu kan. Tetapi sampai berjalannya waktu itu kami sendiri bingung nih. Ini apa? Gimana kelanjutannya, kami sendiri malah belum tahu. Sampai akhirnya pada bulan September 2020 kemarin tuh kami mendapat teguran dari Pemprov. Mendapat teguran bahwa kami harus membongkar dan meninggalkan bangunan kami di tanah tersebut. Terus kami ini mau kemana? Kami ini kan nggak ngerti gitu kan, makanya kami lagi minta pendampingan hukum lagi ke LBH Bandar Lampung. Bagaimana kelanjutan kami ini? Karena kami sendiri ini sebenarnya ya warga juga taat hukum, tapi kejelasannya ini kami butuhkan kejelasan soal kasus tanahnya atau gimana. Ini kan kami sendiri ini kan masyarakat awam, jadi kurang memahami lah. Berarti artinya dari tahun berapa Bapak dan masyarakat itu bertempat di sana, Pak? 2002. Pada 2002 2002. Dan untuk secara administrasi sebenarnya lahan tersebut apakah sudah beralih menjadi milik warga atau seperti apa? Mulai tahun 2002 itu sudah menjadi milik warga dan sudah ada beberapa yang mendirikan bangunan di situ. Di antaranya ya saya dan kawan-kawan. Kalau waktu itu baru sekitar 12 kakak, tapi kalau sekarang sudah sampai 20-an kakak ada di situ. Kalau untuk dasar kepemilikan sendiri, Pak, apakah ada gitu dari masyarakat? Ada berupa surat keterangan tanah yang ditandatangani oleh kepala desa dan camat waktu itu. Katanya juga sudah pernah ada surat sporadik. Nah, apakah surat itu ada dan sudah dibatalkan oleh yang baru penang? Kalau soal sporadik, saya sendiri ya sempat dengar, tapi nggak tahu secara persis ya ininya. Karena di tempat kami sendiri itu masih sebagian besar itu ya SKT itu tadi. Jadi secara singkatnya apa yang saat ini diinginkan oleh masyarakat Sabah Balau dan juga apa yang sudah dilakukan sampai saat ini, Pak? Pada prinsipnya kami ini minta perlindungan hukum yang jelas itu ya. Kita minta perlindungan hukum dari LBH, dan kami mohon kepada Bapak Gubernur Lampung selaku penguasa tertinggi wilayah Provinsi Lampung ini untuk tolonglah dipikirkan. Kami ini dulu tidak tahu apa-apa. Dulu tidak ada masalah gitu di tempat kami. Kenapa baru sekarang ini jadi hidup kami ini jadi semakin tidak tenang. Kami juga kan ingin hidup layak, ingin punya tempat tinggal. Baik. Itu, kurang lebih itulah harapan kami kepada Bapak Gubernur. Tolong dipikirkan nasib warga Sabah Balau. Ya, baik Pak Samproni, terima kasih sudah ada di studio. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan topik kita mengenai sengketa di Sabah Balau. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Sengketa lahan antara masyarakat Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan dengan pemerintah Provinsi Lampung bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Aset Daerah sudah mencoba mengambil alih lahan tersebut. Namun, entah kenapa tidak ada ujung pangkalnya. Kali ini, pemerintah Provinsi Lampung kembali mencoba mengambil alih lahan tersebut. Namun, kembali mentok karena masyarakat dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung tetap berusaha mempertahankan lahan mereka. Selain sudah puluhan tahun menempati lahan tersebut, masyarakat juga sudah memiliki surat keterangan tanah yang ditangani oleh kepala desa dan camat setempat saat lahan milik PT PN 7 itu dihibahkan kepada karyawan melalui koperasi. Kini, warga hanya berharap pemerintah Provinsi Lampung melalui Gubernur Arinal Junaidi dapat membuka hatinya agar lahan yang telah mereka tempati tersebut tidak lagi diambil alih.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan catatan kasus dan saat ini sudah hadir di studio bersama kita Divisi Ekosop LBH Bandar Lampung, Bang Hendy Kustarianda. Halo, selamat siang, Bang Hendy. Selamat siang, Mbak. Ya, Bang, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Pak Samroni selaku salah satu warga masyarakat Sababalau yang saat ini tanahnya mengalami sengketa. Nah, dari pantauan LBH sendiri gitu, bagaimana tanggapannya? Jadi sebenarnya ini kan lahan dari masyarakat Sababalau itu adalah ex HGU dari PTP. Nah, di tahun 1985 karena itu memang dasarnya tanah rawa, karena tidak sesuai dengan peruntukannya, itu adalah sesuai dengan peruntukan dari HGU tersebut. Akhirnya dilepaskanlah HGU tersebut. Kemudian di beberapa tempat dari lokasi objek tersebut ada yang dilepaskan menjadi sekarang ya Win Raden Intan, kemudian lapangan golf. Nah, kemudian dalam hal ini pendampingannya kami adalah masyarakat Sababalau yang masuk secara administratif itu masuk wilayah Tanjung Bintang, dalam hal ini adalah Kabupaten Lampung Selatan. Nah, itu kami melakukan pendampingan sejak tahun kalau tidak salah tahun 2014, karena sejak saat itu pula bahwa pihak pemerintah Provinsi Lampung mengklaim terhadap objek yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Nah, sebenarnya masyarakat ini adalah dulu ex karyawan PTP. Nah, ketika memang sudah HGU itu dilepaskan dan dikuasai oleh masyarakat berdasarkan rekomendasi itu, akhirnya masyarakat membuat peralihan hak tersebut, hak atas tanah tersebut melalui SKT. Jadi masyarakat sekarang yang menduduki lahan tersebut mempunyai alas hak berupa SKT, seperti itu, Mbak Edi. Nah, kalau dari pantauan sendiri bagaimana akhirnya lahan ini bisa menjadi sengketa? Apakah keterangan dari masyarakat ini sudah sesuai dengan kondisi yang ada, Bang Hendy? Jadi sebenarnya ketika pemerintah itu, dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung mempunyai sertifikat hak pakai. Nah, jadi dalam PP tentang hak guna bangunan, hak pakai dan macam-macam itu menyebutkan bahwa peruntukan hak pakai itu apabila tidak dilakukan perawatan segala macam, nah itu kan menjadi permasalahan gitu. Dari tahun 90-an, kenapa baru di tahun 2010 ke atas itu Provinsi Lampung, dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung akhirnya mengklaim itu aset milik mereka. Sedangkan tidak ada pemasangan pelang dan juga masyarakat sudah menguasai lahan tersebut, dalam hal ini sudah generasi kedua. Artinya berdasarkan Undang-Undang Agraria juga kalau kita kuatkan statusnya, ini bisa sampai ke hak milik gitu buat masyarakat. Nah, tapi permasalahannya kenapa bisa bergulir seperti ini, ada tidak sih keinginan dari negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, itu untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan ini agar yang dapat terjadi, karena dalam setiap sengketa permasalahan tanah itu ujungnya pasti ada dugaan pelanggaran HAM di situ. Setiap sengketa lahan pasti ada pelanggaran HAM. Berarti artinya siapa saja sebenarnya pihak yang bersengketa dalam kasus ini? Dalam hal ini adalah sebenarnya masyarakat dengan pemerintah Provinsi Lampung. Walaupun ada anasir di bagian-bagian lain, ada beberapa oknum terhadap penguasaan lahan kemudian dijual belikan. Nah, itu ada juga beberapa seperti itu. Tapi yang kami dampingi ini adalah memang masyarakat yang sudah melakukan kuasa ke LBH Bandar Lampung, yang memang sudah kami inventarisir, dan kemarin kami sudah melakukan cek plotting gitu, pemetaan terhadap objek yang dikuasai masyarakat gitu. Seperti yang disampaikan Pak Samroni tadi, artinya masyarakat sini mempunyai kedudukan secara fisik juga karena penguasaan ada di mereka gitu. Sedangkan dari tahun 90-an, pemerintah Provinsi Lampung seakan-akan abai. Kalau mereka memang mengklaim itu mempunyai aset milik mereka, seharusnya itu digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan mereka mengklaim itu adalah hak pakai. Tetapi kenapa baru sekarang gitu mereka mengklaim? Gitu. Berarti artinya kalau kita bisa tarik lahan ini seharusnya milik negara seperti itu ya. Nah, jadi lalu kenapa warga bisa menuntut atas kepemilikan tanah tersebut? Karena pertama kalau kita berbicara mengenai aspek pertanahan, berbicara mengenai agraria, sebenarnya ada dua aspek yang bisa dapat dibahas. Yang pertama adalah aspek yuridis dan yang kedua adalah aspek fisik. Nah, selama pelepasan dari HGU ex karyawan PTPE ini sudah menguasai secara fisik lahan tersebut. Nah, kemudian secara yuridisnya juga
pasca reformasi di tahun 2000-an, masyarakat sudah melegitimasi dengan menggunakan SKT yang sudah ditandatangani oleh lurah setempat dan juga diketahui oleh camat, seperti penuturan Pak Samroni tadi. Nah, artinya walaupun derajatnya itu masih di bawah oleh sertifikat hak milik dalam hal kepemilikan pribadi, itu sudah menjadi legitimasi bahwa masyarakat sudah menguasai hak itu baik secara fisik maupun secara yuridis. Itu aspek mengenai hukum pertanahan gitu. Bila kita berkaca pada Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Jauh pantauan LBH, kalau tidak salah ada juga katanya banyak pejabat dan mantan pejabat negara yang menguasai lahan tersebut. Boleh tahu siapa saja? Tapi Bang Hendy, kita akan jawab setelah jeda para berikut. Pemirsa, obrolan kita semakin menarik. Jangan kemana-mana, tetap di catatan kasus. Masyarakat Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan ini tetap akan terus berusaha mempertahankan lahan yang sudah mereka tempati saat ini. Bahkan, warga sudah menyatakan siap menyelesaikan sengketa lahan ini di pengadilan. Namun sebelum itu, warga berusaha mencari cara penyelesaian yang terbaik. Salah satunya adalah meminta bantuan DPRD Lampung menjadi penengah dan dapat menyelesaikan perselisihan ini. Sayangnya, harapan masyarakat ini belum mendapat respon. Bahkan, surat permohonan yang dilayangkan ke DPRD Lampung sampai saat ini belum juga mendapat tanggapan. Warga berharap pemerintah melalui DPRD Lampung dapat turut serta membantu masyarakat untuk memperjuangkan hak atas tanah yang sudah mereka tempati puluhan tahun lalu. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan catatan kasus dan kita akan lanjutkan diskusi kita. Ya, tadi Bang Hendy sempat terjeda. Jadi bagaimana nih? Katanya ada banyak pejabat dan mantan pejabat negara yang ternyata menguasai lahan tersebut juga. Ya, kalau berbicara seperti itu ada beberapa pejabat, ada oknum pejabat, ada mantan pejabat. Itu kami secara kelembagaan masih menduga memang ada beberapa lahan yang dikuasai oleh dalam hal ini pejabat nasional gitu ya, yang menduduki beberapa lahan, tapi itu memang di luar dari yang kami dampingi, masyarakat yang kami dampingi gitu. Berarti artinya apakah ini juga yang membuat masyarakat ikut berusaha gitu untuk merebut ataupun merebut hak mereka kembali seperti itu? Nah, karena ini memang sudah generasi kedua dari masyarakat yang sudah dari tahun 80-an sudah menguasai dan menggarap lahan tersebut, sudah otomatis dalam aspek kehidupannya sehari-hari pasti sudah melegitimasi untuk bahwa ini memang hak mereka. Berbicara mengenai tanah berarti berbicara mengenai sengketa hak. Nah, ketika hak mereka ingin diambil alih atau direnggut atau segala macam dengan berbagai macam cara, pemerintah dalam hal ini masyarakat mempertahankan hak mereka tersebut. Walaupun ada beberapa oknum dari beberapa pemerintah gitu untuk menawarkan, mengiming-imingi, masyarakat tetap mempertahankan hak mereka. Mereka tidak mau diganti rugi segala macam karena itu memang sudah mencangkut hak hidup mereka gitu. Karena mereka bercocok tanam di sana, kemudian mereka juga selain menggarap, mereka juga tinggal di sana gitu. Artinya mereka dalam hal ini tidak menginginkan apa-apa, melainkan hak untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut. Iya. Artinya berarti sejak kapan sebenarnya lahan Sabah Balau ini bersengketa? Kenapa sampai hari ini belum juga berakhir? Nah, permasalahannya ini adalah mau atau tidaknya dalam hal ini negara atau pemerintah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan yang ada di Provinsi Lampung, bukan hanya Sabah Balau saja. Seperti misalnya di kala pandemi di daerah Kota Baru, walaupun itu hak penggarapannya ada di masyarakat, walaupun itu sudah menjadi aset institusi negara gitu, tapi ada beberapa lahan yang digusur gitu. Selain Sabah Balau, di Kota Baru itu juga ada masyarakat yang digusur. Padahal ketika berbicara mengenai pandemi COVID-19 yang selalu digaungkan oleh pemerintah adalah upaya ketahanan pangan gitu. Nah, ketika lahan pangannya saja sudah digusur, itu ya artinya itu kan kontradiktif terhadap program-program pemerintah di masa pandemi ini. Artinya ada penggusuran di masa pandemi terkait lahan masyarakat gitu kan.
Itu yang menjadi pertanyaan, apakah kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga sudah pro terhadap produksi pangan dan lahan untuk tanah. Ya, untuk sampai saat ini kan masyarakat juga sudah meminta pendampingan terhadap LBH Bandar Lampung. Nah, apa rencana dan juga apa tindak lanjut dari LBH sendiri untuk bisa mengembalikan hak-hak masyarakat tersebut? Pertama, di tanggal 19 Oktober kemarin ketika kami turun ke Sabah Balau berdialog dengan masyarakat, ada perwakilan dari pemerintah Provinsi Lampung itu yang mengecek lahan gitu kan. Nah, ketika itu kami langsung mengadakan mediasi dan mereka juga mengklaim dan membawa surat-surat, dan kami nyatakan bahwa di situ bisa dikatakan mediasi tersebut deadlock gitu, dikarenakan masyarakat tetap ingin mempertahankan haknya, hak atas tanah mereka, hak atas penggarapan di atas tanah mereka. Juga pemerintah provinsi mengklaim. Nah, dalam hal ini bagaimana pemerintah mempunyai solusi untuk menyelesaikan? Apakah melalui jalur peradilan untuk membuktikan siapa yang mempunyai status terhadap tanah tersebut? Jadi pasca dari 19 Oktober tersebut, status dari tanah tersebut ada status quo. Artinya pemerintah tidak membangun atau tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas terhadap tanah tersebut. Begitu juga masyarakat. Nah, artinya ada ya aktivitas-aktivitas yang dihentikan, baik itu pembangunan maupun lain-lain di tanah tersebut. Nah, sehingga ada penyelesaian secara konkret, baik itu pemerintah maupun penegak-penegak hukum yang lain, agar masyarakat ini mempunyai haknya gitu. Apakah sampai sejauh ini ada kendala yang dialami oleh LBH Bandar Lampung sendiri untuk dalam hal membantu masyarakat untuk dapat mendapatkan haknya tersebut? Kendala yang kami alami sebenarnya terkait advokasi, baik itu masalah pertanahan, masalah kekerasan seksual terhadap anak, maupun dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hampir di setiap penanganan kasus kami ada beberapa kendala. Nah, terkait permasalahan tanah di Sabah Balau ini adalah yang pertama, ketidakmauan dari pemerintah. Itu yang kami garis bawahi, karena sudah 2 minggu saya hitung, kami sudah melayangkan surat ke Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, dan sampai saat ini belum ada balasan terkait apakah permasalahan ini harus diselesaikan atau tidak gitu. Sebelumnya sudah konfirmasi, sudah dilakukan penjadwalan, kemudian di cancel, dan itu sampai beberapa kali. Nah, itu artinya keseriusan dari penyelesaian permasalahan ini harus seperti apa. Kemudian melalui pengadilan, apakah pemerintah siap untuk memasuki ranah pengadilan agar status dari tanah ini secara terang benderang selesai gitu. Ya, baik, Bang Edi, kita sudah berada di ujung waktu dan terima kasih banyak sudah hadir di studio iNews, dan kita juga berharap mudah-mudahan sengketa ini bisa dapat segera terselesaikan. Dan pemirsa, di Provinsi Lampung masih banyak kita temukan sengketa lahan. Negara dalam hal ini harus hadir untuk dapat memberikan solusi dengan tidak menghilangkan hak-hak warga masyarakat. Pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Erika Wilyasuti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan.